AL itu sendiri adalah penurunan aliran darah ekstremitas dengan cepat dan tiba-tiba akibat oklusi arteri dan merupakan suatu keadaan emergensi vaskular. Akut iskemi jika gejala terjadi dalam waktu 2 minggu. Nah, di sini ada gambar dari proses acute limb ischemia itu sendiri, di mana bisa terjadi pada bagian tangan atau pada region tangan dan juga pada bagian kaki. Di sini untuk epidemiologi dari acute limb ischemia itu sendiri, angka kejadian ALI kurang lebih 1,5 kasus dari 10.000 orang per tahun. Komplikasi pada pasien ALI tergolong tinggi, dan meskipun dilakukan revaskularisasi dini, angka kematian dan amputasi dalam 30 hari berkisar antara 10-15%. Selain itu, pasien ALI juga mengalami peningkatan efek samping besar di rumah sakit termasuk infark miokard, eksaserbasi gagal jantung kongestif, penurunan fungsi ginjal, dan komplikasi pernafasan. Di sini ada beberapa faktor risiko dari limb ischemia itu sendiri, seperti atrial fibrilasi, infark miokard, merokok, aterosklerosis, revaskularisasi sebelumnya, diabetes, hipertensi, hiperkolesterolemia, dan juga aneurisma. Di sini untuk etiologi dari ALI itu sendiri biasanya 80% terjadi karena ada embolik dan 20% karena trombotik seperti trombosis in situ, popliteal aneurysm, dan juga occluded bypass graft. Di sini untuk etiologi ALI yang non aterosklerotik itu ada trauma arteri, vasospasmo karena obat-obatan, vaskulitis, hiperkoagulasi, dan juga kompresi arteri eksternal, dan menjadi seperti pada popliteal cystitis dan juga popliteal artery entrapment syndrome. Pasien yang lebih muda dengan tidak ada faktor risiko aterosklerotik. Juga latogenik dengan kateterisasi arteri. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai aterosklerosis. Perlu kita ketahui terlebih dahulu dari definisi bahwa atero itu artinya adalah dia berbentuk seperti bubur, dan kemudian skleros ini adalah hardening atau pengerasan daripada dinding pembuluh darah. Nah, jadi ketika pada aterosklerosis dapat terjadi terbentuknya ateroma. Ateroma ini adalah penumpukan daripada lemak, dan juga sklerosis. Sklerosis ini artinya adalah penebalan dan pengerasan daripada dinding pembuluh darah. Jadi aterosklerosis ini sendiri sering terjadi pada arteri-arteri yang ukurannya sedang dan juga besar. Hal ini terjadi akibat daripada inflamasi kronis yang ini disebabkan oleh karena faktor risiko yang dialami oleh pasien sebelumnya. Misalnya pada pasien yang sering merokok, diabetes mellitus, hipertensi sebelumnya, maka itu akan menimbulkan inflamasi kronis daripada dinding pembuluh darah. Nah, inflamasi kronis ini tadi akan menyebabkan gangguan daripada endotel atau yang bisa kita sebut sebagai disfungsi endotel. Nah, yang mana kita tahu bahwa endotel ini memiliki beberapa fungsi. Salah satunya adalah sebagai vasodilator karena dia memproduksi nitrit oxide. Nah, ketika terjadi gangguan atau disfungsi daripada endotel, maka si nitrit oxide tidak akan terproduksi sehingga si pembuluh darah akan sulit untuk berdilatasi. Nah, hal itulah yang akan memperparah terjadinya iskemik atau nyeri iskemik daripada akut limb iskemik ini. Nah, kemudian ketika terjadi inflamasi kronis, maka akan terjadi peningkatan permeabilitas daripada dinding pembuluh darah atau endotel. Nah, peningkatan permeabilitas ini akan menyebabkan mudahnya masuk lemak-lemak jahat atau kolesterol jahat yang bisa kita sebut dengan LDL itu ke dalam dinding pembuluh darah. Nah, penumpukan daripada kolesterol LDL ini dia akan menyebabkan terjadinya ateroma. Nah, ateroma ini lama-kelamaan akan menumpuk makin tebal, sehingga akan terbentuklah plak ateromatos. Ya, ketika terjadi pembentukan plak ateromatos, maka akan menyebabkan di sini plaknya ini bisa terlepas. Ketika plaknya ini terlepas, maka juga akan menimbulkan lagi yang disebut dengan agregasi trombosit. Nah, agregasi trombosit ketika terjadi, maka di sini akan menyebabkan oklusi total daripada pembuluh darah. Nah, itu yang pertama kali terjadi. Nah, hal kedua yang menyebabkan gangguan atau memperparah terjadinya iskemik itu adalah ketika si pembuluh darah ini tadi tidak bisa bervasokonstriksi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ketika terjadi disfungsi endotel, maka nitrit oxide tidak akan terproduksi, sehingga pembuluh darah akan sulit untuk berdilatasi. Maka terjadilah vasokonstriksi yang terus-menerus. Hal inilah akan memperparah terjadinya nyeri iskemik atau terjadi pembentukan akut limb iskemik tadi. Nah, si plak ateroma tadi itu bisa menyebabkan pengerasan daripada pembuluh darah sehingga menyebabkan hipertensi,
dan juga risiko terhadap jantung. Bisa menyebabkan stenosis. Ketika terjadi stenosis, maka akan menyebabkan gangguan aliran darah yang inilah menyebabkan gejala-gejala nyeri iskemik. Nah, kemudian bisa terjadi ruptur plak. Nah, ruptur plak inilah yang akan berbahaya. Ketika terjadi ruptur plak, yang mana tadi ini plaknya pada arteri yang besar, maka ruptur plak ini tadi dapat menyumbat pada arteri-arteri kecil yang lain. Nah, salah satunya yang akan berparah itu ada ketika penyumbatan itu terjadi pada arteri-arteri besar yang ada pada tungkai atau pada bagian kaki. Hal inilah yang akan menyebabkan atau memicu terjadinya kejadian akut limb iskemik. Kemudian saya akan membahas mengenai gejala klinis daripada akut limb iskemik itu sendiri. Gampangnya adalah singkatan dari 6P, yaitu pain atau rasa nyeri, paralysis yaitu sulit untuk digerakkan, kemudian pulseless yaitu tidak teraba adanya nadi, kemudian peristaltic cold yaitu teraba adanya rasa dingin, pallor adanya pucat, paresthesia atau adanya mati rasa. Nah, untuk klasifikasi ALI sendiri yaitu berdasarkan dari kriteria Rutherford mengenai akut limb iskemik ini dibagi menjadi kategori 1, kategori 2 yaitu yang mengancam, yaitu dibagi lagi menjadi 2A dan 2B, dan yang ketiga yaitu irreversible. Nah, kemudian dari temuan-temuan yang biasa kita temukan bahwa ketika masih kategori 1 ini adalah masih belum mengancam, artinya masih bisa diselamatkan. Temuan yang bisa ditemukan pada sensorik atau saraf sensoriknya itu biasanya itu tidak ada kelainan atau gangguan daripada saraf sensorik. Kemudian gangguan daripada kelemahan otot juga belum ditemukan. Nah, kemudian dari klinisnya juga ketika kategori 2 yang itu yang mengancam, yaitu 2A yang marginally, maka itu yang pertama adalah ada gangguan persarafan, yaitu gangguan daripada sensoriknya, yaitu masih minimal pada bagian ujung jari atau tidak ditemukan sama sekali. Namun kelainan atau kelemahan daripada otot itu sendiri masih belum ditemukan. Nah, sedangkan yang 2B yaitu immediately, maka ini ditemukan yaitu gangguan daripada saraf sensoriknya berupa mulai terasa adanya kehilangan rasa, sensasi, atau persarafan yang ada pada bagian ujung jari kaki dan juga ditemukan adanya rasa nyeri ketika saat istirahat. Nah, untuk kelemahan daripada otot ditemukan ringan hingga sedang. Nah, kemudian untuk irreversible, yaitu ini dia sudah dirasakan pada gangguan sensoriknya itu memang sudah anestesia, tidak ada rasa sama sekali.